Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Alhamdulillah pemirsa Isakher Ibnu Salman Center dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan semoga segala urusan dipermudahkan oleh Allah SWT. Baik, di tengah-tengah kita sudah ada guru kita tercinta, yaitu Ustadz Dr. Haji Abdul Matin bin Salman LSI MAG. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Mas Habib, sehat Mas Habib. Alhamdulillah. Begini Ustadz, ini Iya. kan kita ini sudah mau ditinggalkan oleh bulan Ramadan Oh Ustadz. iya. Mungkin dari jamaah itu ada pertanyaan-pertanyaan seputar zakat fitrah nih, Ustadz. Iya. Mungkin bisa dijelaskan mengenai apa itu sih zakat fitrah dan bagaimana hukumnya gitu Ustadz. Baik, Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isakher rahimakumullah. Berbicara mengenai zakat fitrah. Zakat fitrah adalah penyempurna dan ritual akhir yang harus dilakukan oleh seorang muslim yang menjalankan ibadah puasa bulan Ramadan. Karena itu zakat fitrah itu merupakan, karena dia penyempurna, karena dia merupakan penghias dari keseluruhan atau penyempurna dari keseluruhan amalan ibadah kita di bulan suci Ramadan, maka mayoritas ulama mengatakan wajib hukumnya sesuai dengan dasar dan dalil dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawud. Zakatul faradha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakatul fitri ya tuhratan lis-shaimin minal lahwi warrafath wa tu'matan lil masakin man addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqatun minas shadaqat. Zakat fitrah adalah kewajiban bagi orang yang menjalankan puasa sebagai bentuk pensucian diri orang yang berpuasa dari lahwun warofat. Apa lahwun? Lahwun adalah permainan. Hal-hal yang tidak mendatangkan manfaat selama kita melaksanakan bulan Ramadan, tetapi kita lakukan. Contoh, terlalu banyak nonton TV, ya, terlalu banyak main-main, terlalu banyak ngabuburit, gitu ya, yang tidak ada manfaatnya. Lalu kemudian rofath. Rofath adalah ucapan, ungkapan, perkataan, omongan kita yang barangkali mengandung unsur jorok, unsur porno, unsur hoax, ya, unsur berita dusta, berita palsu, fitnah, atau unsur provokasi. Itu masuk dalam rofath, ya. Nah, karena itu ketika kita berpuasa, kadang-kadang kita tanpa sadar itu kita nge-share, ya, nge-share berita bohong. Ya, yang memang itu bukan kata, tetapi sekarang itu kan lisan, tangan itu kan menempati posisi lisan. Ya, jadi lisan kita nggak ngomong, tapi tangan kita nge-share berita bohong. Ya, kayak kemarin ada berita RA Kartini berjilbab, gitu-gitu ya. Padahal sebenarnya RA Kartini dari jilbabnya aja zaman itu belum ada jilbab yang kayak gitu. Nah, itu kita share padahal kita berpuasa. Itu memprovokasi orang. Misalnya ya. Nah, karena itu maka orang yang ini contoh-contoh kecil ya. Itu ketika kita menjalankan ibadah puasa tapi kita tetap menjalankan hal-hal yang demikian ini,
maka yang demikian ini bagian dari rofa, Terus. ya, atau bagian dari lahun, terlalu banyak bermain game, ya, terlalu kita banyak main TikTok misalnya, atau terlalu itu rofat. Bahkan sebagian ulama mengatakan TikTok haram, ya. Nah, itu saja sudah sangat-sangat mengganggu ibadah puasa kita. Lah, kemudian cara menyempurnakannya agar kita mudah-mudahan ya diampuni, maka kita disempurnakan puasa kita, maka kita membayarkan zakat fitrah. Tuhrotun atau tuhrotan lis-shaimin wa tu'matan lil masakin. Jadi sebagai penyempurna, pensuci bagi orang yang berpuasa dan makanan bagi orang yang miskin. Barang siapa waman adaha qabla shalah fahiya shadaqah maqbulah, fahiya zakatun maqbulah. Ya, barang siapa yang membayarkannya sebelum sholat, maka dia termasuk zakat fitrah yang diterima sebagai penyempurna ibadah puasa kita. Ya, tetapi barang siapa mengerjakannya, menunaikan zakat fitrahnya setelah sholat Idul Fitri maksudnya, maka dia termasuk sodakoh seperti sodakoh yang lain, tidak menyempurnakan, tidak mensucikan ibadah puasa kita. Gitu, Mas. Lalu bagaimana itu Ustadz kalau sudah waktunya sudah terlewatkan? Apakah harus ganti dengan apa itu Ustadz? Apanya? Zakatnya itu maksudnya. Ya sudah terlewatkan. Kan sudah dibayarkan tuh. Tapi kita membayarkannya setelah puasa, setelah sholat Idul Fitri, ya dianggap sebagai sodakoh. Tidak zakat fitrah lagi. Artinya dia kehilangan kesempatan untuk apa? Zakat fitrah. Kehilangan kesempatan untuk membersihkan diri. Puasa kita termasuk puasa yang bolong-bolong, bukan karena tidak menjalankan tetapi pahalanya itu bolong-bolong. Kenapa? Karena ada rofat, ngomong jorok, terus kemudian nge-share atau mempublikasikan berita-berita palsu, berita bohong, gitu kan? Sangat disayangkan sekali, Ustadz, kalau sudah. Iya, hanya masalah waktu saja kan, tapi tidak bisa menyempurnakan puasa kita, gitu. Jadi kan juga disebutkan tentang bahwasanya hukumnya wajib gitu. Ya. Mungkin kan ada dari pemirsa, ada yang bertanya soal misalnya ya Ustadz, dia itu baru melahirkan, tetapi lahirnya itu sebelum Idul Fitri, apakah itu juga termasuk harus dizakati anak tersebut? Oh ya, kalau wa yalzam al muslim an yakhruja zakatal fitri an nafsihi wa zaujatihi wa an kulli man talzamuhu, ya, nafaqatuhum, ya. Jadi zakat fitrah itu tanggung jawab kita, ya, dan tanggung jawab seorang suami untuk anaknya, istrinya, dan orang-orang yang di bawah tanggungan dia untuk dibayarkan zakatnya selama dia mampu. Ya, selama, maksudnya begini, mohon maaf, ini jangan seperti haji ya. Kalau nggak mampu nggak gitu. Ya wajib selama dia mampu membayarkan orang-orang yang di bawahnya tadi itu gitu. Kalau tidak bagaimana? Ya yang paling penting adalah yang dalam keluarga itu. Kalau dia membayarkan zakat fitrah membayari zakat fitrah orang lain karena dia bekerja di tempat dia, ya silahkan. Gitu maksud saya. Jadi yang tadi saya katakan saya mampu itu adalah ketika misalnya saya seorang pengusaha, saya seorang bos gitu, punya karyawan banyak, tak bayari boleh. Seorang ART di rumah saya misalnya, asisten rumah tangga di rumah saya, tak bayari boleh. Bahkan itu menjadi tanggung jawab kita sebenarnya. Kalau saya mampu, maksud saya punya ART saya nggak mampu kan. Tetapi kalau seandainya ada dia bukan ART tapi dia orang-orang yang biasa kerja di rumah saya. Tapi sudah saya gaji, atau bekerja di perusahaan saya atau di tempat usaha saya. Tapi sudah saya gaji. Kalau saya mau, saya bayari boleh tidak boleh.
Ya, kalau mampu, kalau tidak bangkrut. Tapi kalau pegawai ini gur 10, 5, bayari aja. Itu lebih bagus, ya. Itu silahkan, itu di bawah tanggung jawab kita. Tetapi kalau meskipun 5 atau 10 karena musim pandemi dia juga bangkrut, ya silahkan pegawainya suruh bayar sendiri. Tetapi kalau orang-orang yang di bawah tanggung jawab kita, kita wajib membayarinya. Oke. Berkaitan dengan bayi tadi Ustaz, bagaimana? Bayi yang ada di dalam bayi yang sudah lahir ya. Ya, bayi yang sudah lahir ammaz zakat ya anil janin. Ya, janin yang dilahirkan sebelum Idul Fitri wajib dibayari zakatnya. Apakah saat matahari tenggelam lalu kemudian lahir sore atau lahir malam, itu wajib dibayari zakatnya, zakat fitrahnya. Atau lahir sebelum tulu'i syamsi, sebelum terbitnya matahari, itu juga wajib dibayari zakatnya. Tetapi bagi yang lahir pada Idul Fitri setelah sholat, setelah terbit matahari, setelah kita sholat, artinya setelah terbit matahari ya, itu artinya setelah kita sholat, itu kita tidak wajib membayarkan zakat fitrahnya. Itu Mas Habib. Mungkin itu saja nggih Ustaz. Nggih, sami-sami. Bisa dilanjutkan di sesi yang berikutnya. Oke. Oh ya, kalau janin belum lahir, tidak wajib dizakati. Oh, tidak wajib. Ya. Yang wajib dizakati yang sudah lahir sebelum menyelenggarakan atau melaksanakan sholat Idul Fitri. Oke, Mas. Terima kasih. Baik, pemirsa Ilmu Salman Center dimanapun Anda berada, jadi sudah dijelaskan begitu panjang lebar oleh Ustadz kita, yaitu yang mana zakat fitrah itu adalah pensucian bagi diri kita dan juga ritual pelengkap dari bulan Ramadan begitu Ustaz. Ya. Baik, begitu saja pemirsa. Nanti akan dibahas di sesi yang berikutnya. Demikian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf, dan kami juga tidak lupa untuk mengajak pemirsa untuk ikut andil dalam pembangunan rumah tahfidz Yayasan Ibnu Salman Center, yang mana informasinya dapat diakses di bawah ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.